Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Pos DPR, Podcast Budi Pekerti Luhur. Sebelumnya kenalan nih, nama saya Sudrajat Bintang Subakti, biasa dipanggil Bintang, jadi anggota Seksi 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh partner saya. Halo, saya Diva Maya dari anggota Seksi 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas topik apa nih, Dev? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu pengaruh gadget terhadap sikap dan perilaku pada seorang remaja. Di era globalisasi saat ini, gadget kan udah penting banget ya bagi kita. Belanja udah online, terus pesan ojol juga udah online, buat kerja, buat main game, dan komunikasi. Nah, gadget juga memberikan pengaruh negatif nih bagi kita. Apalagi di berita sering banget ada berita tentang kayak gadget merusak sikap anak bangsa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik itu. Oh, jadi gitu ya, Dev? Daripada kita berlama-lama nih kan, jadi kita langsung sambut narasumber spesial kita. Mari kita sambut Mbak Naura. Selamat siang Mbak, apa kabar Mbak? Siang, alhamdulillah baik. Nah, langsung aja Mbak, boleh nggak dikenalin tentang diri Mbak gitu, tentang duta gender juga di Semanji maupun di Semanji. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andriana Nauralisa, selaku Duta Genre Kecamatan Maus tahun 2022. Nah, kalau udah kayak gini kan enak Mbak, oke back to the topic. Nah, Mbak kan pernah menjadi duta genre di kecamatan. Nah, yang pastinya dapat diartikan juga Mbak adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih daripada orang lain dan memiliki pemahaman yang lebih juga tentang remaja. Nah, hal ini sangat berhubungan dengan topik kali ini, yaitu pengaruh gadget terhadap sikap dan perilaku remaja. Nah, pada dasarnya gadget ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, tetapi kenapa sih Mbak remaja sangat dirugikan oleh dampak negatif dari gadget itu sendiri, terutama dalam sikap dan perilaku? Itu kenapa sih Mbak? Oke, jadi dampak negatif dari gadget ini sebenarnya tergantung dari penggunaan gadget itu sendiri. Jika si pengguna gadget ini menggunakan semaunya sendiri, tidak ada batasan-batasan, maka dampak negatifnya pun akan semakin menjadi-jadi ya, terutama untuk pengguna gadget itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, jika pengguna gadget ini menggunakan gadgetnya dengan bijak, dengan batasan-batasan yang wajar, maka dampak positifnya pun akan lebih besar dan berdampak baik bagi sikap si pengguna gadget ini. Nah, terus kenapa pada remaja ini dampak negatifnya lebih besar ya? Nah, ini jawabannya berkaitan dengan usia. Usia remaja ini merupakan usia muda, usia menuju proses tahap kedewasaan, sehingga mentalnya belum stabil. Nah, jadi sehingga mereka ini cenderung susah diatur ya. Jadi dampak dari gadget ini sangat berpengaruh terhadap sikap-sikap remaja saat ini. Nah, ada nih contoh nih, ada seorang remaja yang mungkin masuk ke sebuah grup di sebuah aplikasi. Nah, ini mungkin isinya orang-orang yang mengirimkan kata-kata kasar, hal-hal yang berbau dewasa. Nah, tanpa disadari ini akan terrealisasikan di kehidupan nyata mereka sehari-hari. Nah, pada dasarnya yang kita tahu ya, hal ini merupakan perbuatan yang salah dan tidak terpuji. Oh gitu ya Mbak. Misalnya Mbak, tapi kan kalau yang kayak ngomong kasar gitu kan udah biasa banget nih Mbak di sekolah. Misalnya Mbak, teman saya itu ngomong kasar, pasti teman lainnya itu kayak udah biarin aja, paling cuma kayak gitu, nggak ditengok, nggak ditegur, apalagi cuma diliatin gitu Mbak, nggak diapa-apain. Itu apakah termasuk penurunan kualitas perilaku yang menurun atau gimana Mbak? Nah, ini nih yang bahaya. Ketika mayoritas orang ini menggunakan gadgetnya secara tidak bijak, maka yang sudah kayak saya katakan tadi ya, akan terbawa di kehidupan nyata mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Dan jika banyak orang melakukannya, ini akan dianggap wajar dan biasa. Padahal perlakuan-perlakuan seperti ini yang seharusnya kita hindari kan. Nah, contoh lain nih ada pembulian-pembulian yang terjadi di dunia maya seperti mengolok-olok, mengejek, dan bahkan sampai meneror. Perbuatan ini merupakan dampak dari buruknya dunia maya ya. Terlebih lagi bagi korban pembulian ini akan menyebabkan trauma, terus takut bertemu dengan teman-temannya, dan bahkan di beberapa kasus ada yang sampai bunuh diri. Maka dari itu, peran orang tua ini sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol anak mereka sehingga tidak terpengaruh dalam dampak negatif
penggunaan gadget dan merubah sikap mereka yang dari tadinya baik menjadi buruk. Boleh banget ya guys, tadi kan Mbak sempat bilang nih kalau orang tua itu bisa mengatasi pengaruh gadget terhadap sikap dan perilaku remaja melalui dengan mengawasi dan mengontrol penggunaan gadget nih. Nah, kira-kira dari selain dua cara itu tuh ada cara lain nggak Mbak? Oke, jadi caranya itu sebenarnya banyak ya guys. Saya sebutin beberapa aja ya. Yang efektif nih, biasanya menanamkan pendidikan karakter sejak dini, memilih tempat dan teman yang baik, terus memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam pengawasan orang tua, dan tentunya ini menggunakan gadget dengan sewajarnya lah ya, dalam batas yang wajar, dengan bijak, dan tentunya sesuai usia. Oke, sekarang saya jadi tambah paham nih, penonton di rumah mestinya juga jadi tambah paham dong. Namun sayang sekali ini kita sudah berada di penghujung acara ya. Misalnya tadi baru pembukaan, sekarang udah penutupan aja nih. Iya nih tadi udah dibuka udah ditutup aja. Nah, di sini kami juga akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Naura yang telah menyempatkan waktunya untuk kami dan para penonton di rumah dalam topik yaitu pengaruh gadget terhadap sikap dan perilaku remaja. Terima kasih Mbak. Iya. Baiklah guys, selesai sudah acara podcast pada kesempatan kali ini. Saya Bintang. Saya Diva, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.